Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita bersama-sama, mari kita datang dengan segenap hati kita. Kita memuliakan nama Tuhan kita masuk di dalam hadirat-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami, sehingga kami sampai saat ini boleh merasakan anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Engkau hadir di bait kudus-Mu. Saat kami mencari wajah-Mu ya Tuhan, saat kami menyembah Engkau, berseru, berdoa, bersujud dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Haleluya. Bersama kita katakan pujian, Tuhan hadir di bait kudus-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari bersama kita katakan pujian dari awal. Engkau hadir Tuhan di bait kudus-Mu. Terima kasih Yesus, hadirat-Mu memenuhi kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, haleluya. Yang datang dengan segenap hatinya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi
kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kami datang berseru, berdoa, sujud di kaki-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, kami letakkan di bawah kaki, di mezbah-Mu yang kudus. Layakkan kami ya Tuhan, menghadap tahta yang Maha, masuk di dalam hadirat-Mu, memuji menyembah. Haleluya, kami sungguh bersyukur, kami sungguh menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, ini kami ya Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu. Bahwa kami masih dalam hati berseru, berdoa, bersujud di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Yesus, sungguh hanya hadirat-Mu yang memuaskan hati kami, yang memenuhi hidup kami, sehingga kami Engkau temukan tetap boleh setia di hadapan-Mu, memuji memuliakan-Mu sepanjang hidup kami. Biarlah mulut kami Tuhan terus menerus memuliakan Engkau ya Bapa, sebab kami tahu kami diciptakan menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, sungguh hanya kemuliaan-Mu ya Tuhan yang kami lihat dalam kehidupan kami ketika kami berseru, berdoa, dan memuji memuliakan nama Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau memuji bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kiranya pujian-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hanya firman Tuhan yang dapat menerangi jalan kita, Dia yang dapat menuntun kita, membimbing hidup kita. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini. Firman-Mu terangi jalanku. Hanya di dalam nama-Mu Yesus ada kuasa, ada kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian ini. Firman-Mu terangi jalanku. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Haleluya. Lindungiku dari segala tak pernah
aku dan kau, kota bentengku takkan kuragu. Haleluya, kau mencari hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, takkan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta mengucap Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Kau gunung batuku, Kau benteng dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, bersama katakan, Kau gunung batuku, Kau kota bentengku, takkan ku takut. Kau mencari hidupku, Kau keselamatanku. Yes Lord, dan Kau yang membelaku, takkan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan, Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan, semesta memuja Engkau Tuhan, semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Dialah Tuhan yang benar dalam kehidupan kita, makanya kita layak memuji dan memuliakan namanya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, tak pernah kami ragukan kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau berfirman dan sembuhkan kami, Engkau bersabda dan selamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama kita angkat pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sungguh tidak pernah kami meragukan Engkau yang Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi dan lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan
hadir Tuhan, kami tidak akan pernah meragukan kasih-Mu, sebab Engkau berfirman, sembuhkan kami, Kau bersatu, selamatkan kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian dari awal, kemudian terjadi. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada. Kami percaya Engkau Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diserahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Jemaat GSJ Karisangata. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita terpisah oleh jarak, tetapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak, oleh ruang dan waktu. Saya percaya pada saat saya menyampaikan renungan ini, pada saat saya menyampaikan firman ini, Bapak Ibu semuanya pun bisa merasakan kuasa Tuhan. Bukan karena kehebatan saya, tetapi karena Tuhan bisa hadir dimanapun Bapak Ibu berada. Sebab firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia hadir di tengah-tengah mereka. Dan kita percaya bahwa di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik, Tuhan, kami masih diberi kesehatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami supaya kami mengerti firman-Mu sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah iman yang bertumbuh dalam kehidupan kekristenan. Ada pertanyaan yang muncul mengenai seputar iman. Ada pertanyaan mengatakan begini, apakah iman itu memiliki tingkatan? Apakah ada tingkatan daripada iman itu sendiri? Kalau kita melihat dan mempelajari dari firman Tuhan itu memberi tingkatan kepada iman. Di dalam Roma 14 ayat 1, iman itu memiliki tingkatan, dikatakan bahwa iman itu ada tingkatan yang lemah. Kemudian ada juga iman yang memiliki tingkatan yang kuat, yaitu 1 Korintus 16 ayat 13. Kemudian iman itu juga ada yang kecil, Lukas 17 ayat 6. Kemudian iman itu juga ada yang besar, Matius 15 ayat 28. Iman itu juga ada yang dikategorikan sebagai iman yang kanak-kanak dan iman yang dewasa. Iman yang kanak-kanak itu terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Dan kemudian iman yang dewasa itu adalah Ibrani 5 ayat yang ke-14. Nanti Bapak Ibu semua bisa membaca ayat-ayat yang saya sebutkan tadi dan melihat bahwa di dalam Alkitab sendiri iman itu dikategorikan. Iman itu memiliki tingkatan. Ada lemah, ada kuat, ada kecil, ada besar, ada kanak-kanak, ada dewasa. Kalau kita melihat dan Bapak Ibu perlu sadari bahwa firman Tuhan atau Alkitab kita mengajarkan bahwa iman bukanlah sesuatu yang mati. Iman itu bukanlah sesuatu yang bersifat statis.
Iman itu adalah sesuatu yang bersifat dinamis karena iman itu hidup. Kepada iman dapat ditambahkan segala sesuatu yang membangun, menghidupkan, dan menyempurnakan. Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7, dikatakan begini, bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Iman itu memiliki tingkatan, harus semakin bertumbuh, harus semakin naik levelnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 ini, kita akan melihat ada tingkatan-tingkatan. Di mana iman bukan hanya berhenti pada kebajikan, tetapi kebajikan itu ditambahkan pengetahuan. Kemudian bukan hanya pengetahuan, ada penguasaan diri dan lain sebagainya. Artinya iman itu mengalami pertumbuhan, iman itu mengalami dinamis, iman itu semakin hari semakin bertumbuh. Karena iman itu adalah sesuatu yang hidup dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan. Maka kita harus menunjukkan iman kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Salah satu bukti orang yang bertumbuh di dalam Tuhan imannya itu adalah dia mengasihi sesama. Bahkan bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi dia, tetapi dia juga mengasihi orang yang tidak mengasihi dia atau yang dia benci sekalipun. Yang mungkin dalam kategori hidupnya adalah sebagai musuhnya. Iman itu harus mengalami peningkatan. Iman harus mengalami pertumbuhan. Sebagai orang Kristen kita harus mengalami pertumbuhan itu Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita mengatakan kita orang Kristen, berarti kita harus melihat apakah kita itu adalah orang Kristen yang bertumbuh atau tidak. Kalau kita sebagai orang Kristen yang kelihatan iman kita itu biasa-biasa saja, maka kita bukanlah orang Kristen yang sejati. Sebab kekristenan itu bukan soal nama Kristen atau enggak. Bukan soal agama yang tertulis di KTP itu atau enggak. Tetapi kekristenan itu adalah kehidupan iman yang semakin bertumbuh, Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita mengalami pertumbuhan iman? Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bahwa iman itu bertumbuh dari firman Allah. Firman Allah katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bahkan iman itu semakin bertumbuh kalau kelihatan bukan hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Iman itu terlihat bahwa iman yang bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Salah satu cara supaya iman kita bertumbuh adalah mendengar firman Tuhan, yaitu firman Kristus. Jadi supaya iman bertumbuh dan bertambah teguh, kita memerlukan setiap hari firman Tuhan untuk dibaca, direnungkan, dan dipraktekkan. Supaya kita mendapat kekuatan daripada Allah. Sebab hanya kekuatan Allah yang mampu mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, tahun-tahun ini adalah tahun yang berat. Kita melewati 2020, di mana 2020 adalah tahun yang berat sekali mungkin bagi sebagian orang, bahkan mungkin bagi semua orang. Tahun 2020 adalah tahun yang berat karena adanya pandemi. Bahkan sampai hari ini banyak orang masih bergumul, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya Bapak Ibu dan saya, tetapi di setiap tempat di seluruh dunia. Mereka bergumul dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin bertahan melewati hari-hari yang berat ini, tahun-tahun yang berat ini, solusinya hanya satu, imanmu harus bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh itu dari firman Allah. Waktu engkau mendengarkan firman Allah, mendengarkan firman Kristus, engkau membaca, engkau merenungkan dan mempraktekkan dalam kehidupanmu, imanmu bertumbuh dan engkau akan menjadi kuat. Sebab kekuatan kita itu berasal dari Allah. Tidak ada solusi dan tidak ada jalan keluar sekalipun vaksin sudah ditemukan. Tetapi Bapak Ibu, pengharapan yang pasti itu adalah di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu fokus kepada pertumbuhan iman Bapak Ibu, maka Bapak Ibu setiap hari akan penuh dengan ucapan syukur. Bukan karena Bapak Ibu memiliki cukup banyak uang, bukan karena Bapak Ibu memiliki kecukupan dalam hidup Bapak Ibu.
Bukan karena Bapak Ibu mengalami kesenangan dalam tahun-tahun yang berat ini. Bukan cuma itu. Tetapi karena ada pemeliharaan Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan yang tidak bisa dibeli dengan harta manapun. Dan Bapak Ibu akan hidup berbahagia. Kebahagiaan yang sejati bukanlah apa yang kita miliki dalam hidup kita. Yaitu harta benda. Sekalipun itu penting Bapak Ibu. Sekalipun itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah kalau kita memiliki Kristus. Kenapa? Karena kita memiliki damai sejahtera yang tidak diberikan dunia oleh kita. Kepada Timotius, Rasul Paulus menulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, ayat 16 sampai ayat yang ke-17, Paulus menuliskan hal ini kepada Timotius untuk mengajarkan kepada Timotius betapa pentingnya firman Allah itu. Di mana firman Allah itu akan mendorong kehidupan kita semakin hari semakin jauh lebih baik dari sebelumnya. Firman Allah itu akan menolong kita untuk semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan kegelapan. Banyak orang-orang melakukan kejahatan, banyak orang-orang hidup dalam dosa. Tetapi di dalam dunia yang gelap ini engkau perlu pelita. Dan firman Tuhan berkata, pelita kita itu adalah firman Tuhan. Adalah tuntunan Tuhan, adalah kebenaran Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan membuat iman kita itu semakin hari semakin bertumbuh. Dan orang yang bertumbuh imannya akan penuh dengan ucapan syukur. Sejalan dengan perjalanan hidup dalam dunia yang semakin jahat, maka dibutuhkan iman yang bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh. Karena beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan saja tindakan sesaat ketika kita menghadapi persoalan, tetapi juga merupakan sikap yang berkesinambungan yang harus bertumbuh dan dikuatkan. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita mengalami persoalan, sakit penyakit, persoalan ekonomi, dan lain sebagainya, iman kita itu diuji oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan hal itu untuk melihat sampai sejauh mana iman kita itu mengalami pertumbuhan. Salah satu ciri dari orang yang mengalami pertumbuhan imannya itu adalah Bapak Ibu, dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Waktu Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa, dia mengatakan itu kepada orang-orang yang bertumbuh imannya. Setiap orang yang bertumbuh imannya akan penuh dengan ucapan syukur. Sekalipun dia mengalami tahun-tahun yang buruk, hari-hari yang buruk. Amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua, bagaimana caranya supaya iman kita itu bisa mengalami pertumbuhan? Bapak Ibu, mari perhatikan bahwa iman bertumbuh ketika ada persoalan, ketika ada pengujian, ketika ada sakit penyakit, ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Pengujian iman adalah tindakan Allah untuk meningkatkan iman seseorang menjadi lebih berkualitas. Oleh karena iman itu hidup, maka setiap orang percaya harus juga siap menghadapi ujian-ujian yang diperlukan bagi pertumbuhannya. Untuk dapat memperoleh buah yang matang. Bapak Ibu, hasil akhir dari pertumbuhan iman adalah menghasilkan buah. Dan orang yang berbuah adalah orang yang kelihatan bahwa dia adalah imannya itu adalah iman yang bertumbuh. Bapak Ibu bisa memperhatikan kisah-kisah di dalam Alkitab. Seperti Ayub, Abraham, kemudian Daniel. Kemudian teman-teman Daniel itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu memperhatikan mereka semua mengalami pengujian. Mereka semua mengalami tantangan dalam iman mereka. Tetapi mereka berdiri sebagai orang yang benar. Bukan karena mereka tidak berdosa, tetapi karena mereka memilih untuk mempercayai Allah dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang mungkin bagi sebagian orang adalah situasi yang penuh dengan kejahatan, situasi yang penuh dengan sesuatu yang buruk yang tidak mereka sukai. Abraham diuji oleh Tuhan, Daniel diuji oleh Tuhan, Ayub diuji oleh persoalan-persoalan. Dan Ayub luar biasa. Pada akhir daripada kitab Ayub kita akan menemukan bagaimana Tuhan memulihkan dia. Harta bendanya Tuhan kembalikan 7 kali lipat. Tuhan memberkati dia dengan anak-anak yang cantik-cantik. Bapak Ibu Saudara, persoalan bukanlah hasil akhir dari kehidupan kita. Justru kita harus bersyukur kalau kita memiliki masalah. Kita harus bersyukur kalau kita memiliki sakit penyakit. Kenapa? Di balik itu semua kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi 2 hal yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, iman bertumbuh dari firman Tuhan, yaitu mendengarkan firman Tuhan.
merenungkan firman Tuhan. Dan iman bertumbuh dari pengujian atau persoalan atau tantangan atau sakit penyakit. Dan pertumbuhan iman ini ditandai dengan hidup sebagai orang percaya. Orang percaya itu adalah orang yang sudah bertumbuh imannya, suka mendengarkan firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, dan suka melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita didorong, kalau Bapak Ibu mempelajari di dalam firman Tuhan, Alkitab kita mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Kita bukan hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Kristus, harus kelihatan buahnya. Buah-buahnya itu harus keluar. Maka kita harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semua orang yang iman yang bertumbuh disebut sebagai orang yang percaya. Orang percaya itu imannya bertumbuh. Orang Kristen belum tentu orang percaya. Orang Kristen bisa menjadi orang percaya kalau imannya bertumbuh. Dan hidup orang percaya itu ditandai dengan dua hal. Yang pertama, orang percaya itu hidup dalam kekudusan. Menjaga kekudusan hidupnya adalah sesuatu yang penting bagi orang percaya. 1 Petrus 1 ayat 13-21, tetapi saya akan membaca ayatnya yang ke-16 saja. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, Petrus menuliskan hal ini kepada jemaat, kepada orang-orang Kristen perantauan. Dia menuliskan dan mengingatkan kepada mereka bahwa engkau harus menjaga kekudusan hidupmu. Kekudusan hidupmu itu adalah sesuatu yang penting. Bahkan Petrus mengutip firman Tuhan yang mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kita harus menjadi kudus sebab Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Adalah pribadi yang kudus. Apakah kita sanggup sebagai orang yang berdosa ini menjadi kudus, menjadi sempurna seperti Dia? Bukan. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan kuduslah kamu sebab aku kudus adalah kita hidup seperti Yesus. Kita hidup, mempraktekkan hidup kita seperti Yesus. Kita sama dengan Yesus. Kita meneladani kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah dunia ini. Yesus mengasihi, kita mengasihi. Yesus tidak membenci orang yang menyalibkan Dia, kita pun tidak membenci orang yang menyakiti hati kita. Untuk menjadi kudus yang demikian adanya Bapak Ibu, yaitu kita melihat kepada teladan Yesus sebagai pribadi yang sempurna itu, yang kudus itu. Jadi dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, artinya kamu menjadi kudus. Caranya adalah meneladani aku, kata Tuhan. Meneladani Kristus sebagai pribadi yang kudus, sebagai Allah yang kudus yang kita sembah, Bapak Ibu. Itu yang pertama, bahwa hidup orang percaya itu ditandai dengan hidup dalam kekudusan, menjaga kekudusannya. Kemudian Bapak Ibu, hidup orang percaya itu seperti apa sih? Yang kedua adalah menjadi seperti bayi-bayi yang baru lahir. Apa yang dimaksudkan dengan bayi-bayi yang baru lahir? Mari kita melihat dalam 1 Petrus 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Setiap kita, tidak ada satu orang pun yang mendengarkan tayangan ini yang tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan. Sekecil apapun, sedikit bagaimanapun juga, kita semuanya pernah mengecap kebaikan Tuhan. Bahkan hari ini kalau kita bisa mengikuti ibadah ini pun, itu adalah kebaikan Tuhan yang kita kecap dalam hidup kita, yang kita peroleh, yang kita terima dalam kehidupan kita. Orang percaya itu ditandai dengan menjadi seperti bayi-bayi yang baru lahir. Artinya Bapak Ibu, bukan imannya yang menjadi seperti bayi. Bukan imannya itu menjadi lemah. Bukan imannya itu tidak bertumbuh. Tetapi yang dimasukkan dengan bayi yang baru lahir ini di dalam ayat yang kedua adalah di mana selalu merindukan air susu yang murni dan yang rohani. Yaitu firman Tuhan. Air susu yang murni dan yang rohani adalah firman Tuhan. Dan orang percaya adalah orang yang seperti bayi-bayi yang baru lahir.
yang ketika dia berjalan dalam kehidupannya, baru bangun pagi sudah cari firman Tuhan. Dia mau tidur pun cari firman Tuhan. Dalam setiap situasi hidupnya selalu cari firman Tuhan, selalu rindu firman Tuhan, selalu rindu mendengarkan firman Tuhan, selalu rindu melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar yaitu iman bertumbuh oleh karena kita mendengarkan firman Tuhan. Iman bertumbuh oleh karena adanya pengujian atau adanya persoalan dalam kehidupan kita. Kemudian karena iman bertumbuh itu kita menjadi orang yang benar-benar percaya. Kristen yang sejati, orang yang percaya. Dan orang percaya itu ditandai dengan dua hal. Pertama, hidup dalam kekudusan. Kedua, dia adalah bayi-bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan buat Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, walaupun jarak kita begitu jauh, saya ada di sini, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu menonton tayangan ini, saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya bisa dilawat oleh Tuhan. Bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Yesus ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini, pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka menonton tayangan ini. Kiranya Tuhan berkat-berkat yang melimpah Tuhan curahkan bagi setiap mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab bilur-bilur-Mu penuh dengan kuasa, sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Kalau ada di antara mereka yang mungkin sedang lemah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan dalam hatinya, dalam batinnya ya Tuhan. Kiranya mereka semuanya yang saat ini mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mereka menyadari bahwa mereka harus bertumbuh imannya. Dan kalau mereka saat ini sedang menjalani pertumbuhan iman, kiranya melalui kebenaran ini, mereka semakin dikuatkan, mereka semakin bertumbuh imannya di dalam Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan untuk pelayanan yang ada di GSJ Karis Sangatta. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya, pelayanan-pelayanan yang ada, program-program pelayanan yang ada, jemaat Engkau berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Pastor Ivan yang sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Allah pada hari ini. Dan saya yakin ke setiap kita, jemaat Tuhan boleh diberkati. Dan mari kita memiliki semangat di dalam iman kekristenan kita untuk kita terus pertahankan dan kita terus belajar. Semakin memiliki iman yang semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Dan saat ini mari saya sambut kita sama-sama berdiri dan membuka hati kita, mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat anugerah daripada Allah kita, keselamatan yang telah dianugerahkan atas kita oleh Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan serta penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu dan kami menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah yang akan datang. Shalom.